sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita mau beribadah, kita mau menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Mari buka hati, kita mau menyembah Dia, Yesus yang layak disembah, yang Yesus yang layak terima pujian. Mari sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, membawa hidup kami, membuka hati kami. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang memberkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami jemaat-Mu dimanapun kami berada. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi duka yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan yang dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Janjimu yang tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani dirimu seumur hidupku. Janjimu yang tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani mengasihimu dirimu seumur hidupku. Janjimu yang tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu yang tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janjimu yang tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Sepanjang hidup kami, seumur hidup kami Tuhan, kami mau tetap mengasihi-Mu. Kami tetap mau mengiring Engkau Tuhan. Sepanjang pola keselamatan kami, pola juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu mengalir memenuhi setiap hati kami, memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Kalau sudah datang mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Supaya senantiasa semakin hari kami boleh dikuatkan, kami boleh mendapatkan pengharapan, sukacita Tuhan dalam melayani dan mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara buat kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, Jemaat GPT Kristus Penebus Duku Kupang Barat dan cabang Tunas yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk pagi hari ini kita boleh menikmati
berkat firman Tuhan dan kuasa firman Tuhan, sehingga dalam setiap kehidupan kita selalu ada pembaruan, dibarui dari hari ke hari melalui kebenaran firman Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, firman Allah yang kita sampaikan, mari terlebih dahulu kita berdoa agar firman Allah tidak lalu begitu saja, tapi masuk dalam hati kita, kemudian menjadikan perenungan dalam hidup kita dan mendapatkan buah-buah dari kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk pagi hari ini kita boleh menikmati berkat kuasa firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua terlebih hamba-Mu, agar firman-Mu menjadikan rema dalam setiap kehidupan kami, sehingga dari hari ke hari kita semua selalu hidup dalam prinsip firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu, berikan kami hikmat-Mu supaya mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam surga. Ucapan syukur dan doa kami pagi hari kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ya, di dalam bulan April ini kita menikmati dua peristiwa yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah peristiwa Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mengalami kesengsaraannya, siksaannya, penderitaannya. Ini semua hanya oleh dan untuk kita. Ya, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, kata Rasul Paulus. Ya, perkara apa? Perkara dosa, perkara apapun yang terjadi dalam kita ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Sehingga di dalam, ya, Injil Yohanes 19 ayat 30 dikatakan sudah selesai. Artinya selesai sudah beban hidup kita, terutama dosa, di atas kayu salib. Nah, oleh karena itu, dan momen yang kedua yaitu kebangkitan Kristus. Dan kebangkitannya ini harus menjadikan Kristus sebagai pusat, ya, perhatian kita. Kristus sebagai pusat penyembahan kita. Kristus sebagai pusat andalan dalam kehidupan kita. Lalu dikasih Tuhan, ya. Kalau kita mengingat Paskah, ya, Paskah itu di zaman PL, Paskah itu merupakan, ya, satu hal dari tulah ke-10, yaitu penebusan dari apa, saudara kasih Tuhan, anak-anak sulung ditebus, ya, yaitu kematian anak sulung. Dan Paskah dalam Perjanjian Lama merupakan gambaran, ya, gambaran saudara, itu merupakan satu ilustrasi, ya, bisa dipakai sebagai suatu pengajaran dalam kehidupan kita. Di situ gambaran dari penebusan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, ya, gambaran ini merupakan satu hal yang perlu kita tahu dan kita mengerti. Mengapa Paskah itu terjadi? Mengapa? Ya, boleh dikatakan Jumat Agung itu terjadi. Ya, ini semua dilakukan Tuhan supaya umat pilihan Tuhan, supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, yang pertama memiliki iman yang teguh, iman yang tidak sia-sia, karena ada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, dan yang kedua dikatakan bahwa Yesus harus bisa menjadi pusat penyembahan kita, karena apa yang sudah dilakukan itu hanya untuk kita. Saudara dikasih Tuhan, ya, dari Paskah PL itu, saudara dikasih Tuhan, itu harus senantiasa menjadikan teladan dalam kehidupan kita, ya, menteladani apa yang sudah Kristus lakukan, sehingga kita boleh menikmati kasih karunia dan anugerahnya. Seperti hanya kalau kita melihat beberapa murid Tuhan Yesus banyak menjadi teladan, ya, terutama Rasul Paulus dalam perjalanannya mengikuti Tuhan Yesus, bahkan dia bisa menyangkal Tuhan Yesus berapa kali, saudara? Sampai 3 kali. Ya, Yesus berkata, sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Tetapi setelah kebangkitannya, Petrus menjadi teladan dalam hidupnya. Ya, saudara dikasihi Tuhan, dia mendapatkan power yang dahsyat, yang luar biasa. Lah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, makna kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita keseharian, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan Yesus, makna kebangkitannya itu harus menjadikan senter atau pusat penyembahan kita, harus menjadi andalan dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan, kita akan belajar beberapa hal tentang makna kebangkitan Kristus, ya. Yang pertama, Yesuslah yang terutama dan yang utama dalam kehidupan kita, ya. Bukan duniawinya, tapi Kristuslah yang utama dan yang terutama. Bukan bisnis kita, bukan kekayaan kita, tetapi hanya Kristus yang menjadi
pusat dan satu-satunya dalam kehidupan kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ke 3 firman Allah berbunyi demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sekalipun kita ada di bumi, tapi pikiran, hati dan pikiran kita tuh senternya kepada Kristus yang di atas. Yang ketiga dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu sembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau kita perhatikan juga dalam Efesus 2, sebenarnya kita sudah mati, yang patut dihukum dan dimurkai oleh karena dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, berarti kita sudah mati. Tetapi oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus itulah yang menjadikan kita hidup sampai hari ini. Karena salib kita bisa hidup, karena salib kita menerima anugerahnya. Sehingga dikatakan dalam Kolose itu selalu mencari perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu perkara yang di sorga, bukan yang di bumi. Sekalipun kita masih hidup di bumi, target kita itu di sorga, saudara kasih Tuhan. Menjadi warga kerajaan surgawi. Dalam Filipi 3 ayat 20, menjadi warga kerajaan surgawi. Sekalipun kita menjadi warga negara Indonesia, tapi secara rohani kita sebagai warga kerajaan surgawi. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan harus menjadi pusat perhatian kita. Ini berbicara kalau kita sudah dibaptis, saudara, itu menjadi lambang bahwa kita lahir baru, menjadi baru, menjadikan kita berjanji kepada Tuhan untuk selalu menjalankan dalam segenap hidup kita itu bersama dengan Kristus, karena dibangkitkan kembali. Dalam kasih Tuhan, kita harus mau hidup di dalam prinsip firman Tuhan, bukan prinsip manusiawinya, tapi prinsip firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu mengajar, mendidik, menegur, bahkan memberikan jalan keluar untuk kita boleh jalan di dalam kebenarannya. Saudara kasih Tuhan, harus pikiran kita senternya harus kepada Tuhan, bukan yang di bumi. Namun kenyataannya sampai saat ini, bukan Kristus sebagai senter, sebagai pusatnya perhatian dan penyembahan kita, tetapi ego kita ini loh yang masih kuat, yang masih bercokol, saudara kasih Tuhan. Sehingga seringkali kita masih mengandalkan akunya, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan apa yang ada dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan sudah berkata, sudah diselesaikan, artinya segala beban itu diselesaikan. Kita harusnya menjadi manusia yang baru, bukan hidup dalam manusia yang lama. Tetapi kenyataan masih banyak orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, orang-orang yang hidupnya itu masih menggunakan manusia lama, manusia lama. Oleh karena itu, melalui kebangkitannya, makna kebangkitan Kristus itu harus menjadi pusat perhatian kita, senternya perhatian kita. Kenapa harus menjadi senter dalam kehidupan kita? Dalam Kolose pasal yang ketiga 10 itu dikatakan, dan telah mengenakan manusia yang baru, terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Salib itu memperbarui hidup kita, karena dikatakan sudah selesai. Diharapkan hidup kita itu selalu menggenakan manusia yang baru, bukan manusia lama lagi, saudara. Masih suka emosi, masih suka punya rasa hati yang iri, dengki dan sebagainya. Masih sering kali menyimpan akar kepahitan dalam hidup kita. Ini yang Tuhan tidak inginkan. Karena salib itu Tuhan inginkan kita harus selalu diperbarui, bukan hari ini, tapi dari hari ke hari terus menerus, terus menerus mengenakan manusia yang baru. Artinya hati dan pikiran kita itu bukan pakai hati dan pikiran yang lama, tetapi pakai pikiran dan hati yang baru bersama dengan Kristus. Makanya dalam Kolose dikatakan dari perkara yang di atas, bukannya di bumi. Apakah kita nggak boleh mencari perkara yang di bumi? Boleh, boleh. Kita nggak melarang. Kita bekerja nggak boleh, boleh. Bahkan 2 Tesalonika sebelum dikatakan kalau nggak bekerja ya jangan makan, saudara. Kita bekerja. Di dalam pekerjaan itu hati dan pikiran kita tuh harus condongnya kepada Tuhan Yesus. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan harus dari kita. Kita berdirilah kalau Tuhan nggak berkati, mustahil kita mendapatkan berkat yang dasar. Tapi kalau kita
koneknya terus kepada Tuhan, ya, bekerja apapun, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu kita terus mengenakan manusia yang baru, jangan manusia yang lama kita pakai, saudara ya. Terus manusia diperbarui sehingga kita menerima hikmat yang dari Tuhan, ya, sehingga kita serupa dengan gambarannya, dengan kaliknya, dengan Sang Pencipta yaitu Kristus, ya. Wah, kalau hidup kita sudah serupa dengan Kristus itu, wah, artinya hati dan pikiran kita itu selalu ada damai sejahtera, saudara. Ada sukacita yang dahsyat, ya. Sekalipun kita banyak tekanan, sekalipun kita mengalami berbagai macam masalah dalam hidup kita, tetapi bersama dengan Yesus kita akan dapat melakukan yang perkara yang besar, saudara ya. Yang pertama itu dikatakan bahwa Yesus itu sebagai yang terutama dan yang utama, bukan ego kita, ya, bukan manusiawi kita, ya, bukan harta benda kita yang menjadi andalan, tetapi Yesus adalah satu-satunya yang menjadi pusat dalam kehidupan kita, ya. Melalui salib itu hidup kita diperbarui, saudara. Karena hidup lama sudah dipakukan dengan Yesus di kayu salib, sudah selesai, ya. Kita mengenakan manusia yang baru. Kebangkitan Yesus itu memperbarui semuanya, ya. Murid-muridnya pun juga diperbarui apa? Diperbarui imannya, pengharapannya diperbarui oleh Tuhan. Sehingga murid-murid Tuhan itu, waduh, berkarya dahsyat, luar biasa. Kalau saudara perhatikan dalam Yohanes 12:42 itu, ya, engkau akan menerima kuasa yang dahsyat, ya. Kuasa itu terjadi setelah kematian dan kebangkitannya terjadi. Setelah Yesus naik ke surga, ya, Petrus menyembuhkan orang lewat bayangannya, ya. Petrus menyembuhkan orang bayangannya, ya. Rasul-rasul yang lain menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, ya. Yohanes, ya, sekalipun dalam kesengsaraan dia menulis kitab-kitabnya, menjadi orang yang dahsyat, ya. Sehingga hidupnya itu selalu diperbarui oleh Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Pusat penyembahan kita. Ya, artinya, ya, kita menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Ditujukan untuk Tuhan Yesus, saudara ya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang 23 dikatakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, ya. Di ayat yang dikatakan bahwa Allah itu adalah roh, ya. Kalau kita menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika kita datang kepada Tuhan, yang terutama kita lakukan adalah memuliakan Tuhan. Saudara pun kasih Tuhan, memuliakan Tuhan. Seringkali kalau kita datang kepada Tuhan dengan doa itu mengeluarkan keluh kesakitan dan sebagainya. Tapi yang benar dikatakan tadi, seperti dalam roh dan kebenaran, memuliakan Tuhan, dan salah satunya dengan cara menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya roh dalam kehidupan kita. Manusia itu punya roh, dan roh kita itu kita pakai untuk menyembah kita, menyembah Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran, ya. Kemudian apa? Dalam perjanjian lama itu, ya, dalam perjanjian lama ketika Yesus disalib, itu kan tabir sebelah menjadi dua. Ya, kalau zaman PL itu kita mengadakan hubungan dengan Tuhan, manusia menghubungi dengan Tuhan itu harus dengan cara apa? Mempersembahkan domba, lembu dan sebagainya. Tetapi Tuhan menyelesaikannya dan sekali sehingga tabir terbelah menjadi dua. Sehingga setiap saat, setiap waktu kita melakukan penyembahan kepada Tuhan tanpa ada sekat, tanpa ada penghalang, tanpa ada rintangan. Artinya kita dengan bebas dan leluasa, karena tabir itu sudah terbelah, terbuka, artinya jalan untuk kita boleh masuk dalam kebenarannya. Makanya Tuhan mengharapkan kalau menyembah itu, ya, bukan atas pribadi kita, tapi dalam roh kita, roh dan kebenaran yang ada dalam kehidupan kita. Tabir yang terbelah itu satu syarat, saudara, untuk kita boleh masuk, ya. Suatu saat, suatu hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, kita bisa mengadakan hubungan dengan Tuhan. Kalau zaman PL tidak bisa sembarangan, saudara. Yang pertama ada satu syarat. Dosa apa kamu? Wah, begini begitu. Wah, satu lembu disembelih. Kalau itu terjadi sampai saat ini, mungkin nggak ada orang yang jadi orang yang kaya. Dosa sedikit mempersembahkan lembu. Berapa juta itu? Tetapi karena Kristus sudah selesaikan di atas kayu salib, ya, maka kita dengan leluasa, ya, bahwa Yesus sebagai pusat penyembahan kita.
Kita dengan bebas saudara masuk dalam hadiratnya tanpa ada satu halangan, tanpa ada satu rintangan, dengan leluasa. Kapan itu harus kita lakukan? Setiap saat, setiap waktu. Ya, boleh kita lakukan tanpa ada halangan. Kita boleh menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ya, ada ya sesuatu yang harus kita kerjakan. Mana kebangkitannya? Ya, harus dari satu-satunya pusat penyembahan kita, dan kita harus bisa menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, roh dan kebenaran, saudara komunikasi Tuhan itu yang sangat penting, saudara. Oleh karena itu, ya kita menyembah Tuhan bukan hanya di gereja. Di gereja cuma seminggu sekali menyembah Tuhan, bukan setiap saat, setiap waktu. Apakah di jalan kita nggak boleh datang pada Tuhan? Boleh, ya boleh. Tapi dengan cara jangan pejamkan mata sambil kita mungkin setir mobil, mungkin ada perjalanan, hati dan pikiran kita koneknya kepada Tuhan, itu juga menyembah, saudara. Ya, ada hubungannya akrab dengan Tuhan. Ya, bagaimana kalau kita akrab dengan Tuhan? Janji apa yang kita peroleh, saudara? Ya, Mazmur 91 ayat 14, 15, 16 dikatakan Tuhan akan meluputkan. Tuhan meluputkan. Apa yang diluputkan? Segala masa yang terjadi. Ya, apa yang diluputkan? Panah daripada si jahat itu senantiasa diluputkan dalam kehidupan kita. Sehingga masa-masa pandemi ini, ya banyak anak Tuhan itu yang dilindungi, disertai. Karena Tuhan memagari, ya Tuhan melindungi. Ketika kita berseru, Dia ada, saudara. Dia selalu menjawab. Ya, dalam Mazmur 90 ayat 11 itu dikatakan bahwa Tuhan senantiasa mengirimkan para malaikatnya untuk selalu menopang dalam kehidupan kita. Loh, luar biasa, saudara. Jadi mengadakan hubungan dengan Tuhan itu bukan setiap saat kita ke gereja aja, setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, saudara. Apakah kita dengan masa bisa-bisa? Kalau hati dan kita connect kepada Tuhan, wah, sambil memuji Tuhan, ya, itu artinya hidup kita selalu connect kepada Tuhan. Ya, haleluya. Puji Tuhan, ini sudah kasih Tuhan sebagai pusat penyembahan kita. Ya, bukan duniawi kita pusatnya, saudara, tetapi Dia sebagai pusat satu-satunya yang harus kita puji dan kita agungkan. Dan Tuhan inginkan lewat mana kebangkitan itu jangan mengandalkan dunia, tapi kita mengandalkan Tuhan. Yeremia 5:17 kan, andalkan Tuhan Yesus, bukan mengandalkan duniawi. Mengandalkan Tuhan selalu diberkati. Ya, berkat itu tercurah setiap saat, setiap waktu. Ya, buat orang lain mengandalkan akan Tuhan. Ya. Bagian yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Ya, mana kebangkitan Yesus? Yang pertama sebagai senternya, pusatnya hidup kita selalu mengadakan hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, dengan kebangkitannya, ya, kita memiliki pengharapan yang teguh, pengharapan yang kuat. Ya, tidak ada keraguan-raguan bahwa Yesus satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Ya, Yesuslah pusatnya, tidak ada yang lain. Ya, dikatakan kita memiliki pengharapan yang baru. Pengharapan itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Bukan kekayaan kita, bukan jabatan kita, bukan harta kita. Ya, karena kekayaan dan jabatan dan harta kita itu nggak bisa membeli yang namanya keselamatan. Tapi di dalam Tuhanlah keselamatan itu ada. Ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, dikatakan Yesus jalan dan hidup. Jadi kalau kita ingin tahu jalan yang benar harus melalui Tuhan Yesus. Kalau kita kepingin mendapatkan hidup yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus, bukan di tempat yang lain. Saudaraku dikasih Tuhan. Oleh karena itu pengharapan yang baru, ya, di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi siapa? Bagi jiwa kita, ya, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Ke belakang tabir itu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Jadi pengharapan kita itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus sendiri, saudara. Bukan di tempat-tempat yang lain, ya, bukan hal-hal yang lain, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Karena di dalam Tuhan itu pengharapan kita tidak mengecewakan, selalu ya dan amin. Pengharapan yang tidak, ya, ada
Oh, tidak kosong lah artinya. Tapi iya dan amin. Pasti saudara berkasih Tuhan. Dengan kebangkitannya maka kita memiliki pengharapan yang penuh dan teguh akan janji-janji Tuhan. Karena janjinya itu pasti digenapi buat setiap orang yang percaya kepadanya. Buat setiap orang yang selalu memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ya. Serta apa ajaran-ajarannya untuk masa yang dahulu, sekarang sampai yang akan datang. Ya, dalam Roma 15 apa dikatakan sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, artinya Alkitab. Itu merupakan satu pengajaran ditulis dahulu, telah ditulis itu menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pedoman bagi kita. Ya. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Ya. Jangan goyah pengharapan kita oleh kekuatan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, yang dahulu sudah ditulis. Sebelum kita lahir sudah ada. Ya, sebelum kita ada sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, sehingga melalui pengajaran itu terus dalam Alkitab dan janji-janjinya itu merupakan satu hal untuk kita mempunyai pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Jangan digoyahkan dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang membuat kita menjadi tersesat. Ya. Bukti-bukti sudah banyak yang terjadi. Sahabat kasih Tuhan. Ya, banyak orang yang lari daripada Tuhan hanya oleh karena apa? Hanya oleh karena harta duniawi, hanya oleh karena jodoh dan sebagainya. Tapi yang sebenarnya Tuhan sudah menyediakan harta duniawi, ya, kekayaan yang disediakan oleh Tuhan. Tetapi dengan cara hati dan pikiran itu selalu konek kepada Tuhan. Ya, satu janji dalam Tuhan dikatakan. Ya, Matius 6 dikatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Damai sejahtera, sukacita, ya, kebutuhan kita akan dicukupi dari hari ke sehari. Pusatnya, ya, pengharapan kita yang baru, tidak mengecewakan dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, makna kebangkitan Kristus itu harus dimaknai dengan benar. Jangan kita, kalau kita membaca di dalam Injil Matius, memang ada dusta nakama. Itu adalah akal licik daripada orang-orang Farisi, ya, untuk mengaburkan ajaran daripada Kristus. Tetapi kita sebagai orang yang diperbarui terus-menerus dari hari ke hari, maka kita mempunyai hikmat yang benar dari Tuhan. Maka kita tidak akan digoyahkan dengan ajaran yang menyesatkan. Kita tetap berpedoman dan tetap mengandalkan Tuhan. Karena dia adalah ya dan amin. Ya. Tidak ada satu-satunya ajaran yang benar kecuali di dalam Tuhan. Karena dia dikatakan, akulah jalan yang benar, akulah hidup yang kekal. Ya, nggak ada yang lain, saudara. Oleh karena itu, saya kasih Tuhan, ayo kita perbarui terus pengharapan kita di dalam Tuhan dari hari ke hari. Terus kita mengenakan manusia yang baru di dalam Kristus. Ya. Sebagai ayat yang terakhir dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5:17. Ya. Di dalam Tuhan kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan sudah menyediakan yang baru. Efesus 2:10, Tuhan harapkan untuk kita tetap tinggal di dalamnya. Karena Tuhan mempersiapkan pekerjaan yang baru di dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu, maka kebangkitan Kristus itu dasar luar biasa. Ya. Hidup kita diperbarui. Tuhan mempersiapkan pekerjaan yang baru. Apa itu pekerjaan baru? Dipersiapkan jadi pelayan-pelayan yang baru di dalam Kristus. Ya, itu semua terjadi oleh karena kita diperbarui dari hari ke hari, saudara. Oleh karena itu jangan ragu lagi, jangan sampai pengharapan kita digoyahkan oleh apapun juga. Sekalipun saat ini kita masih menghadapi masa-masa pandemi, tetapi kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita akan diluputkan. Ya, segala sesuatu dibentengi oleh Tuhan. Ya. Tuhan itu memagari hidup kita, ya, untuk kita luput dari segala masalah, sehingga hati kita selalu connect kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini mengatakan bahwa makna kebangkitan Kristus itu bahwa Kristus sebagai pusat satu-satunya penyembahan kita. Ya, bukan hanya pusat satu-satunya penyembahan kita, tetapi Yesus adalah sebagai menjadikan hidup kita, memperbarui pengharapan kita terus-menerus. Ya. Di dalam Ibrani dikatakan dilabuhkan di belakang takbir, yaitu dilabuhkan di dalam Kristus sendiri.
Dialah satu-satunya pengharapan kita yang hidup. Karena salib kita jadi hidup sampai sekarang. Karena salib Kristus hidup kita diperbarui. Karena salib Kristus ya segala kutuk dilepaskan. Karena salib Kristus segala mantra-mantra dalam kehidupan kita dilepaskan. Ya, karena salib segala penyakit kita disembuhkan. Kalau mungkin saat ini ada Bapak Ibu Saudara yang masih menderita, mungkin ketergantungan dengan obat dan sebagainya, kita maknai kebangkitan Kristus itu. Karena salib melepaskan kutuk. Yesaya 53 ayat 3 dan 4 dan seterusnya itu. Dikiranya dia kena kutuk, padahal dia menanggung kutuk daripada kita, menanggung segala penyakit kita. Jadi melalui salib kita sudah dibebaskan dari sakit penyakit kita. Ya, imani itu karena akan terjadi dengan sesungguhnya. Puji nama Tuhan. Bermakna pada pagi ini tidak kami perpanjang, karena saya mengharapkan, Tuhan juga mengharapkan firman Allah terus hidup dalam kehidupan kita, dan kita menghidupi firman Allah itu sehingga hidup kita selalu berkenan di dalam hadiratnya Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk pagi hari ini boleh menikmati berkat kuasa kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya melalui makna kebangkitan-Mu Paskah terjadi, ya, maka kami percaya kalau saat ini ada jemaat-Mu yang masih ketergantungan dengan obat, kami percaya dalam nama Yesus Kau lepaskan. Salib melepaskan segala kutuk, salib melepaskan segala ketergantungan obat, salib melenyapkan segala penyakit, sehingga seluruh jemaat-Mu mengalami damai sejahtera, sukacita, karena semuanya terlepas oleh karena Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami selalu bersukacita oleh karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Tuhan, sekalipun saat-saat ini masa-masa sulit oleh karena masa-masa pandemi, tetapi kami percaya orang yang mengandalkan Engkau selalu diberkatinya. Orang yang selalu berharap akan Engkau selalu ada jalan yang baru. Orang selalu bersekutu dengan Engkau, ada jalan keluar. Karena di dalam Engkau kami mendapatkan damai sejahtera, jalan keluar dalam hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih pada surga. Kami serahkan semua jemaat-Mu, kami serahkan semuanya pelayan-pelayan-Mu, yang terus Tuhan perbarui di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur dan doa kami pagi ini kami serahkan dan kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini, rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
sungguh hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa. Bapa Surgawi, kiranya curahan segala berkat dari tempat yang maha tinggi kepada segenap sidang jemaat Tuhan, pembela sidang, hamba-hamba Tuhan yang telah melayani, haleluya, dan karya-karya yang terakhir tapi belum terakhir Tuhan. Kami menunggu kasih anugerah-Mu. Berkatilah ini menyertai, memberikan kekuatan, kemampuan dengan hati nurani yang baru untuk melayani Tuhan mesin domba-domba kami 3-4 ekor seperti Daud. Dan kasih karunia Kristus Yesus Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.